Assalamualaikum. Sekarang Udah di rumah, Pak? udah dari tadi. Loh, si Tasa mana, Pak? Belum pulang. Loh, kok belum pulang, Papa? Santai-santai aja sih. Loh, ya kantor. Telepon dong. Ya, kamu baru pulang, Pak. Capek. Kalau Papa... Gini aja, ngeri. Sore dah. Ih, Papa kok gitu? Orang Mama lagi ngomong. Mesti dah, gimana mau bicara baik-baik? Baru tanya gitu, Papa udah marah. Biasa deh, selalu gitu, Mama udah capek. Papa langsung tinggalin, kapan bisa ngomongnya dengan baik-baik. Anak belum pulang, malah Papa marah-marah, Mama tanya yang baik-baik juga. Halo pemirsa, saya Meli Kyong dari MKLen. Ketemu lagi dalam episode yang keempat. Kali ini kita akan ketemu dengan seorang wanita yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang ibu yang banyak sekali jabatannya. Selain menjadi Kasih-Kesmas, beliau juga menjadi bidan, beliau juga jadi dosen, dan juga istri seorang lurah. Apa sih yang menjadi masalah beliau sampai segitu repotnya? Kenapa banyak problem yang dia hadapi di balik kesibukan-kesibukan itu? Kita akan simak apa sih yang terjadi pada beliau. Yuk kita berkunjung ke rumahnya. Bu Eli. Ya, Halo. Apa kabar, Bu? Lama nggak ketemu ya? Iya. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Harus dong ya. Iya. Kelihatannya semangat terus ya. Silakan masuk. Oke. Bu Meli, kita duduk dulu. Gimana, Bu Meli? Baik, Bu Eli juga ya. Iya, alhamdulillah Bu Meli. Sibuk terus ya. Iya nih, baru pulang dari kantor. Kita sapa dulu pemirsa ya. Halo pemirsa, tadi sudah dengar sepintas kan siapa sih Bu Eli? Pasti banyak yang penasaran. Begitu luar biasanya seorang Bu Eli, sampai hari ini kita akan angkat apa sih cerita Bu Eli yang begitu berkesan, begitu banyak pembelajaran tentang hidupnya seorang Bu Eli. Kita sapa ya Bu Eli dulu ya. Ya, Gimana boleh, Bu Eli? baik, Sibuk terus alhamdulillah. Ya lumayan, tapi tadi kalau Bu Meli bilang Bu Eli seorang yang luar biasa, saya rasanya merasa risih karena tentunya saya justru ibu yang banyak kekurangan. Yang itu yang hebat Bu. Makanya kalau orang yang merasa tahu di mana kekurangannya, baru dia akan tahu apa sih yang akan dia ubah di situ ya. Gini Bu, karena dari MKLen itu selalu akan memberikan inspirasi buat banyak pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Jadi kita pengen sih Ibu ceritakan sedikit sih gitu latar belakangnya Ibu Eli gitu. Apa sih permasalahan yang Ibu hadapi sebagai seorang istrinya Ibu Lurah ya, juga Kasih-Kesmas ya. Terus bagaimana menjadi seorang dosen juga pasti waktunya tuh yang luar biasa pasti ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan apa sih pengalamannya, kenapa sih latar belakangnya apa aja gitu. Silakan Bu. Ya, saya kebetulan terlahir dari keluarga yang mungkin dianggap tidak mampu, dengan adik-adik yang banyak, dan tentunya dari kedua orang tua saya yang mungkin tidak berpendidikan tinggi, dengan keluarga yang sangat sederhana. Nah, di situ kebetulan juga kami kan orang Betawi, di mana orang Betawi itu banyak yang tidak bersekolah. Kemudian kalau anak perempuan sudah menginjak remaja itu ya mungkin untuk mengurangi beban keluarga itu dikawinkan ya. Iya. Dan memang dinikahkan. Iya, dinikahkan gitu.
Memang pada saat itu banyak tetangga yang menginginkan saya untuk menjadi istri yang tentunya sangat diaminkan oleh bapak saya gitu. Jadi sejak SMP pun ada yang meminta saya untuk dijadikan istri. Tetapi melihat keadaan orang-orang Betawi yang makin lama saya lihat makin terpuruk, belum lagi perempuan hanya mengurus suami saja. Dan kebetulan keluarga saya tadi yang bilang sangat sederhana ya. Kemudian adik-adik saya masih kecil-kecil, tergerak hati saya ingin maju dan maju. Gitu. Jadi saya merupakan keluarga, barangkali kakak saya kan dulu ada, tapi karena kakak saya mungkin agak kurang dan telah meninggal, saya dianggap sebagai anak tertua dari keluarga saya, sehingga saya banyak menanggung adik-adik saya untuk sekolah. Ada beban. Jadi dari SMP saja saya sudah berjualan di kantin untuk mendapatkan uang saku dan sedikit menabung. Pada saat sedang terpuruknya atau keluarga saya dalam keadaan jatuh, saya punya tabungan yang cukup lumayan untuk membantu keluarga. Setelah saya lulus sekolah, pada saat itu saya dari belum menikah pun saya sudah merasakan frustasi di keluarga. Ya, dengan barangkali saya tidak perlu ceritakan keadaan bapak saya, tetapi melihat adik saya yang kecil-kecil yang selalu ribut, bertengkar, dan bagaimana orang tua saya mendidik anak mungkin kurang baik kalau sekarang ini ya. Jadi saya tidak betah di rumah. Sehingga pada saat itu saya menginginkan sekolah yang tinggal di luar rumah. Pada saat itu juga di SMP saya diinformasikan oleh teman saya bahwa ada sekolah di asrama pada saat itu di Rumah Sakit Fatmawati sebagai suster. Begitu nekatnya supaya saya tidak tinggal di rumah, saya bisa tinggal di asrama. Tetapi pada saat itu pun membutuhkan biaya, barangkali kalau uang muka 110.000 pada saat tahun 85 berat buat saya. Sehingga pada saat itu saya mengikuti tes demi tes tanpa sepengetahuan orang tua saya. Ketika saya mengucapkan bahwa saya sedang mengikuti tes, apa yang saya terima jawaban dari orang tua saya, ngapain sekolah tinggi-tinggi, lagian orang tua tidak mampu. Seperti itu. Berarti Ibu Eli itu mempunyai suatu pandangan, jadi pengen mengubah keadaan gitu ya. Betul. Dilihat dari keadaan orang tua pasti juga karena mungkin berpikir bahwa nggak selamanya kalau orang Betawi itu harus menjadi yang lebih terbelakang kayak gitu ya gitu. Jadi mungkin semangat itu yang membuat Bu Eli selain tadi sebagai tulang punggung keluarga gitu. Jadi Bu Eli juga punya satu keinginan bahwa ingin mengubah gitu ya, ingin mengubah keadaan gitu ya. Jadi itu awalnya yang membuat Bu Eli tetap kekeh untuk berjuang gitu ya. Nah, sampai akhirnya ketika Bu Eli berkeluarga, otomatis saya rasa pasti mempunyai satu gambaran yang boleh dibilang agak sedikit potret suram gitu ya waktu masa kecil itu. Nah, ini yang akhirnya terbawa nggak sih ketika Bu Eli mempunyai keluarga sendiri? Sangat-sangat pengaruh. Jadi pada saat saya diberikan didikan orang tua yang barangkali menurut saya sekarang ini kurang baik, terbawa pada saat saya mendidik anak-anak saya. Sehingga apa yang saya inginkan dengan perjuangan saya mencari nafkah dan kemudian suami saya ingin selalu mereka mengerti saya. Oke. Jadi karena selama ini terbiasa menjadi tulang punggung, menjadi orang yang selalu mengambil keputusan ya. Jadi akhirnya itu terbawa ya. Jadi sehingga ketika berkeluarga itu Bu Eli itu mempunyai satu bahwa apapun yang saya inginkan itu selalu harus dituruti gitu ya. Oh, itu termasuk sisi yang cukup bisa mendatangkan banyak perselisihan kali ya Bu ya gitu. Oke, selain itu kan berarti permasalahan ya pasti berakhir dengan namanya percecokan dan lain-lain di dalam rumah. Nah, terus dalam sisi pendidikan anak nih, kira-kira kalau dari dulu mungkin dari keluarga, dari ibu dulu kan tidak menginginkan anak tuh sekolah tinggi, terutama perempuan gitu. Nah, ini ada yang diubah lah nggak dari Bu Eli?
Sangat. Ketika punya anak gitu, apa yang Bu Eli harapkan dari anak? Jadi memang waktu saya setelah menikah dengan suami saya, yang tentunya pada saat itu suami saya juga baru menjadi staf kantor kecamatan, dan saya juga mungkin saya PNS yang baru, yang gajinya mungkin dulu suka diolok-olok PNS sangat kecil, kan gitu. Tapi saya mempunyai misi yang sama dengan suami untuk membangun keluarga dengan rancangan atau keinginan yang komitmen yang sama, artinya kami ingin punya anak dua dari awal, mau laki perempuan, kemudian pendidikan. Itu kami tidak akan membatasi pendidikan anak-anak, termasuk saya sendiri dan suami. Apalagi pada saat menikah dengan suami, terus terang suami saya hanya pendidikan SMA. Pada saat itu saya berkali-kali untuk mendorong suami kuliah, tapi apa yang dikatakan suami, anak satu pun belum mau kuliah karena alasan sudah buntu, tidak ada biaya dan lain sebagainya. Saya selalu mengatakan banyak orang perantau yang mengontrak tapi juga bisa kuliah. Saya bilang, kapan lagi kita mau maju? Kapan lagi suami saya bisa maju karirnya kalau pendidikannya hanya sampai SMA? Ketika saya hamil yang kedua, itu kira-kira umur anak saya yang pertama 4 tahun, saya sudah tidak terbendung lagi supaya suami saya kuliah. Saya daftarkan sendiri di Muhammadiyah. Kemudian saat itu umur 8 bulan saya hamil, diantar dengan teman saya minta formulir, kemudian langsung saya bayar uang muka. Ketika saya sampaikan ke suami saya, Papa besok kuliah. Oh nggak bisa Ma, udah buntu ini pikirannya. Nggak bisa, kalau Papa nggak mau kuliah, ganti uang Mama yang Mama keluarkan sekian juta. Nah, dari rasa seperti itu yang tidak, barangkali tidak ada uang seperti itu, suami saya mau tidak mau masuk. Entah bagaimana pemikiran suami saya pada saat itu, yang jelas suami saya pada saat kuliah ketemu dengan orang-orang yang membuka juga jalan pikiran. Ketemu dengan katanya anggota DPR dari Tangerang, ketemu dengan orang-orang yang proses ingin maju yang udah umur, baru terbuka. Oh ternyata saya kuliah di tempat yang tepat dengan orang-orang yang tepat yang juga ikut membuka pikirannya untuk maju. Oke, jadi prinsipnya Ibu yang terpenting itu adalah pendidikan. Betul. Ya, jadi maksudnya anak tidak perlu banyak, tetapi berkualitas, khususnya di dalam pendidikan ya. Kalau di sini kelihatannya Ibu Eli itu sangat powerful ya, ternyata ya sangat powerful, sampai suami juga mesti ngikut apa yang digambarkan oleh seorang Bu Eli ya. Oke, pemirsa, kita akan ngikutin lagi perkembangan apa sih yang terjadi pada keluarganya Ibu Eli dengan Ibu Eli yang terlalu powerful itu tadi ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan ini.